Hakim, ini karena memang ada 1.596 kuesioner ya di IDM tahun ini dalam rangka peningkatan kualitas data IDM dan juga 7 template yang membantu proses IDM. Monggo Mas Mustaqim mungkin bisa dijelaskan hal-hal penting terkait dengan penginputan IDM tahun 2023 ini, Mas. Silakan. Ya. Waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa yang saya hormati Gus Ivan selaku Kepala Badan Pengembangan Informasi di Kementerian Desa, yang saya hormati Gus Suryo Koco, teman-teman Desa Institut, dan Bapak Ibu yang saya hormati dalam forum. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya ini hal yang pertama bagi saya untuk gabung di dalam forum diskusi ini. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Gus Ivan, lain tentang perkembangan teknik pengumpulan dimulai dari 2016 sampai 2023. Yang disampaikan memang di tahun 2018 sampai 2022 itu kita selalu minta dukungan penuh dengan Gus Ivan, dan alhamdulillah berjalan dengan bagus. Memang ada trouble sedikit di 2023, ada miskomunikasi yang mungkin sudah clear, sudah selesai. Terima kasih Gus atas supportnya. Benar memang tadi disampaikan di tahun 2017 itu hanya melihat survei di wilayah generasi sehat cerdas. Pada saat itu Pak Dirjen, Pak Prof. Erani menyampaikan kita harus mencoba untuk mengimplementasikan di seluruh Indonesia. Maka di tahun 2018 ditarik ke sekretariat dan masih menggunakan semi elektronik, yaitu email. Terus kemudian 2019 menjalankan sesuai dengan hasil rekomendasi yang dari PKRI pada saat itu. Di tahun 2018 ada pemeriksa kinerja tentang IDM, dan rekomendasinya sangat menguntungkan buat Kementerian Desa. Terus selanjutnya adalah tadi disampaikan bahwasanya kita semenjak di tahun 2018 mungkin kita hanya bisa menjawab di poin 1 sama poin 2. Maka di poin 1 dan poin 2 ini tidak akan memiliki nilai dampak positif buat desa, karena biasanya kalau pemerintah desa, pemerintah kabupaten, setelah melakukan pendataan ini untuk apa buat kami? Maka kami mencoba meramu dengan beberapa stakeholder, membangun sebuah image tentang rekomendasi, dan kebetulan di tahun 2018 itu mulai untuk kebijakan perencanaan yaitu dana desa. Dan alhamdulillah di tahun 2018 muncul suatu alokasi afirmasi yang pertama kali itu, dan di mana di 2015 sampai 2017 stuck anggarannya cuma alokasi dasar sama alokasi. Di sini Kementerian Desa memberikan warna untuk kepercayaan atau confident kepada dalam perencanaan penganggarannya. Dan mulai dari situ kita mencoba meningkatkan peran dari pendamping yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih teman-teman pendamping yang sangat luar biasa. Semoga saja jadi amal ibadah kita semua. Terima kasih juga Pak Gus Ivan atas dukungan semuanya ya. Terus kemudian instrumen koordinasi itu sudah kita lakukan, dan yang terakhir adalah mengukur RPJMN. Pada poin ini hal yang penting adalah capaian akhirnya. Cuma yang harus ditindaklanjutin adalah meningkatkan kembali, mengkaitkan atau merajut selanjutnya adalah ke SDGs desa. Itu juga ada kaitannya yang lebih jauh itu. Memang di dalam proses pengembangan aplikasi yang ada di kementerian itu memang harus saling keterkaitan supaya ketersediaan data dan spirit teman-teman di lapangan itu lebih praktis dan tidak menginput ulang berulang itu. Makanya kami meminta gimana selain untuk mensupport MonFDD, kita harus mengkaitkan supaya ada informasi balik
informasi yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa stakeholder dalam informasi yang ada di kementerian. Untuk struktur pengorganisasian masih tetap dan tidak berubah. Tidak berubah. Syukur-syukur kalau umpama ada BPD yang meminta sebelum penetapan atau mensubmit hasil pemutakhiran itu dilakukan di Musdes, itu syukur-syukur ada suatu inisiasi seperti itu, karena ada beberapa wilayah yang meminta sebelum dilakukan sebelum disubmit di dalam website itu sebaiknya dimusdeskan. Itu kami juga tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Namun pada standar yang kami coba tawarkan adalah tetap pengorganisasian, yaitu di level desa, kepala desa didampingi oleh pendamping lokal desa. Pendamping peran di sini adalah mendampingi. Jadi mengawal di beberapa level yang sudah sesuai dengan tupoksinya. Camat didampingi oleh PD, Dinas PMD, Bapeda didampingi oleh TA Kabupaten. Dan provinsi juga seperti itu. Dan alhamdulillah kami mencoba di tanggal 10 Juli kita mencoba untuk disiplin, kita harus mengeluarkan keputusan dari hasil pengukuran. Untuk penginputan tetap sama di website idm.kemendesa.go.id. Jadi jangan salah, jangan sampai menginput di tes idm.kemendesa.go.id. Jadi tetap pada posisi di idm.kemendesa ini. Terus untuk panduannya sudah kami publish di sini. Nanti di scroll ke bawah, di situ ada SOP dan ada panduan kuesioner. Itu sudah kami siapkan di situ. Untuk strategi yang mungkin langkah-langkah yang harus disiapkan, yaitu sudah dilakukan mungkin dari bulan Maret. Untuk template yang sudah diisi, mohon izin Gus, hasil diskusi kemarin hari Sabtu, itu sebaiknya ada perubahan di template, jadi di nama saja. Namanya kami ubah menjadi, sebelumnya adalah template perangkat desa, diubah menjadi template staf desa dan LKD, karena posisi yang menjadi pertanyaan di template adalah di LKD-nya. Nanti itu disiapkan, template-template ini secara otomatis dan terkunci. Jadi bisa masuk menjadi dua arah. Nah, dua arah antara lain seperti ini. Kuesionernya diupload dulu, terus kemudian diperbaiki atau diupdate di template-template itu juga bisa, atau template dulu diupload di kuesioner. Di kuesioner bukan di sub kuesioner. Jadi di kuesionernya diupload, template-nya diupload, nanti akan terisi rekap-rekapnya secara yang sudah terkunci, maka kemudian baru melakukan penginputan. Tapi kalau umpama kuesioner di tahun 2023 yang sudah dimulai bulan Maret kemarin, itu bisa langsung di copy paste ke kuesioner yang terbaru. Karena kalau yang kuesioner yang kemarin kita tayangkan di website, di dashboard, itu masih untuk umum, bukan untuk per masing-masing desa, supaya sistem bisa menerima secara otomatis. Itu. Terus kemudian template ini diisi sesuai dengan komposisi dan porsinya. Cuma di wilayah scorecard konvergensi stunting ini mungkin menjadi perhatian, karena scorecard yang pada posisi saat ini ada scorecard untuk operasional harian, tetapi di dalam IDEM ini adalah scorecard yang diperlukan adalah rekapitulasi yang memudahkan, di mana ada beberapa kunci yang harus kami relaksasi dan supaya lebih mudah dan tidak menyulitkan di lapangan, yang khusus untuk seat bumil. Itu mungkin hari ini akan kami evaluasi dulu sambil diskusi dengan tim INE, yaitu dari Direktorat Sosial Budaya, akan koordinasi dengan mereka untuk merelaksasikan supaya tidak menyusahkan di lapangan. Terus kemudian template di Musdes, template di identifikasi ini kami tetap untuk dilampirkan ya Bapak Ibu. Terus kemudian setelah template ini sudah diupload di semua template, di menu kuesioner, bukan di submenu template ya, jangan lupa simpan sebagai terus, kemudian baru di download kuesionernya. Langkah-langkah atau yang menjadi penambahan pertanyaan
yang sangat luar biasa banyaknya. Itu sudah kami mencoba untuk memilahkan. Jadi Bapak Ibu cross check juga penambahan itu di pertanyaan nomor berapa, itu dicek. Itu sudah kami coba untuk pilah-pilah dan itu bisa menjadi panduan Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dulu sebagai informasi awal. Nanti karena untuk teknisnya kita harus membedah satu persatu maksud dan tujuan dari pertanyaan itu. Yang izin Gus Ivan memberikan informasi. Penambahan pertanyaan ini adalah kita mencoba menjawab isu yang berkembang di tahun 2022. Isu tentang desa wisata, isu tentang ketahanan pangan, isu tentang perhutanan sosial. Kami mencoba melakukan identifikasi data-data itu. Untuk desa wisata kita belum memiliki data berapa besar atau berapa banyak desa wisata yang ada di Indonesia, hanya selain bantuan. Maka kita memerlukan identifikasi potensi yang ada di desa itu, desa wisata masuk di klasifikasi desa wisata alam, buatan, atau religi, atau budaya. Itu jadi semoga saja di tahun 2023 ini kita memiliki bank data tentang desa wisata yang bisa menjadi rujukan kebijakan bantuan di desa wisata atau lomba-lomba desa wisata. Itu satu. Yang kedua tentang template rumah tidak layak huni. Kami juga ada request dari Kementerian PU ya. Biasanya itu ada bantuan rumah tidak layak huni di situ memerlukan rumah tangga yang seharusnya menjadi prioritas untuk bantuan rumah tidak layak huni. Terus kemudian untuk rumah tangga yang tidak terdiri listrik juga itu menjadi rekomendasi atau request dari Kementerian SDM. Ya, karena Kementerian SDM memiliki fokus untuk kelistrikan. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan di awal di dalam Desa Institut ini memberikan warna yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik Mas Mustaqim, informasi yang disampaikan ini terkait dengan pengisian template. Dari beberapa pendampingan fasilitasi yang dilakukan Pak Mustaqim, ini ada juga kendala-kendala teknis yang kemarin sempat muncul ya pada baik sebelum sosialisasi hari Sabtu kemarin, terutama misalnya di pertanyaan rasio elektrifikasi itu Mas Mustaqim, rasio elektrifikasi. Banyak teman-teman yang mempertanyakan terkait dengan pertanyaan listrik non ini ya, non PLN misalnya yang nyambung dari rumah tetangga misalnya gitu. Nah, itu apakah masuk ke dalam kategori gitu ya, kategori itu belum punya listrik atau belum teraliri listrik misalnya. Lalu ada beberapa teman-teman juga mengalami kendala pencapaian 100% karena posting APBD tahun 2022-nya tidak connect Mas Mustaqim. Nah, mungkin kendala-kendala teknis yang seperti itu bisa dibantu dijelaskan Mas terkait dengan isian kuesioner yang ada di template gitu ya. Ya, terima kasih. Untuk posting APBDes di tahun 2022 itu karena di tahun 2023 ini ada penambahan beberapa desa ya, beberapa desa. Mungkin akan terjadi trouble apabila bagi desa baru. Kalau desa baru mungkin untuk 2022 akan zero. Terus selanjutnya untuk 2023 yang pastinya 2023 ini kan masih belum mendapatkan dana desa ya, belum mendapatkan dana desa. Mungkin itu juga kami harus memilah koordinasi. Kami akan mengkoordinasikan dengan tim IT yaitu Mas Ibnu yang mengembangkan ini. Kemudian yang pasti coba untuk hari ini isu yang disampaikan Pak Sabana akan kami bahas di dalam forum untuk menjadi perhatian. Itu satu. Yang kedua tentang ada pertanyaan tentang EHDW. Hasil diskusi yang kemarin kami dengan INE pada posisi saat ini adalah kami mencoba untuk mencoba menyelamatkan trust-nya Kementerian Desa ya.
karena EHDW ini masih belum operasional secara maksimal. Jadi nanti akan kebalik Bapak Ibu. Akan kebalik, yang saya maksud itu begini. Posisi saat ini kami mencoba mengumpulkan datanya untuk konvergensi stunting. Nanti setelah EHDW sudah stabil dan normal, nanti datanya yang dari IDM nanti akan ditransfer ke EHDW. Selanjutnya apabila EHDW sudah bagus, nanti EHDW akan memberikan sumbangsih ke IDM. Seperti itu rencana yang sudah hasil diskusi internal kami di Dijen PDP. Satu, yang keduanya tentang desa rumah tangga yang tidak teraliri listrik atau yang masih nyantol ya, masih nyambung di tetangga. Sebenarnya itu sudah teraliri listrik, tapi untuk rasa kemanusiaan ya, untuk rasa kemanusiaan dan sebagai informasi awal, informasi yang perlu disampaikan oleh PLN, karena kondisinya ada berbagai macam yang terjadi. Ya, contoh, PLN tidak ada tiang listrik yang masuk ke wilayah pedalaman karena melihat dari profit. Itu juga menjadi pertimbangan. Tetapi itu nggak apa-apa, sebaiknya di input Bapak, di input supaya memberikan informasi yang baik untuk kementerian dan untuk koreksi buat PLN. Itu Pak Ibu. Baik, terima kasih Mas Mustaqim. Ini mungkin sebelum teman-teman, silakan bagi teman-teman yang mungkin ada hal-hal teknis dalam pengimplementasian template gitu ya. Karena ada 7 template dan juga ada 1596 kuesioner yang perlu di posting. Bagi yang ada kendala teknis dan pada saat pendampingan, silakan resen dan mungkin bisa ditanyakan ke Mas Mustaqim langsung. Tapi sebelum itu juga Mas Mus, berkebetulan seperti disampaikan tadi, kondisi existing desa di Indonesia ini kan mengalami penambahan ya, dari 74.000 lebih menjadi 75.000 lebih tahun ini. Dan ada masih kebingungan di sebagian teman-teman bagaimana posisi data bagi desa-desa yang baru gitu ya. Misalnya beberapa template itu, karena posisi per 31 Desember 2022 itu kan secara kelembagaan mungkin kosong gitu ya. Tapi secara layanan juga mungkin ada. Nah, ini juga mungkin perlu di-capture apakah basis datanya per 31 Desember atau mungkin per 30 April 2023 misalnya. Artinya kondisi existing mana yang mesti diisi bagi desa-desa yang baru, Mas Mustaqim. Di kami sendiri juga ada mengalami pemekaran dari 37 menjadi 62, dari 19 menjadi 90 di Kabupaten Pasaman Barat, dan mungkin di kabupaten lain juga banyak mengalami pemekaran, Mas Mustaqim. Baik, terima kasih. Perlu dibedakan antara data kependudukan sama data kondisi di lapangan. Kalau data kependudukan itu intervalnya mungkin Januari 2022 sampai Desember 2022. Tetapi untuk berbicara tentang data kondisi di lapangan, kayak contoh ada dan tidak ada rumah sakit, ada tidak ada layanan fasilitas umum yang ada di desa, itu dipotret pada saat pas pengambilan data. Jadi seperti itu aja Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Tatang, itu di chat room juga ada pertanyaan. Silakan Pak Tatang kalau ingin bertanya langsung ke Pak Mustaqim. Oh, ada Mas Ibnu. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin mempertanyakan langsung terkait dengan kendala-kendala teknis pada saat pengisian baik di template maupun kuesioner, mungkin ada yang error atau yang belum terkoneksi, silakan. Resen. Wah, kayak ini paham semua nih ya. Kita bacakan yang Bu Lina Pasaman, Oke, Bu Lina ya. Ya, Mas Ibnu dan Pak Mustaqim, ini apa namanya, 71 nagari pemekaran, kemudian baru ada datanya di 2023. Nah, apakah template-nya tadi kan diisi ya? Ya. Tidak dikosongkan kan? Jadi semua template tetap diisi, APBDes, BUMDes, rumah tidak layak huni,
Kemudian kalau belum ada musdes ya coba ditanyakan gitu. Kalau menurut Pak Mus ini tetap diisi kan Pak Mus, karena kan di MonekDD juga diisi. Iya Gus. Gini, untuk template APBDes berarti kalau umpama belum terupload walaupun dia kosong, karena di dalam sistem kelihatannya kalau kita belum melakukan upload ya, walaupun itu template-nya kosong, itu nanti akan kebaca belum input, Pak. Akan kebaca belum input. Jadi bisa di-upload walaupun memang kondisinya belum ada, satu. Untuk BUMDes, kalau memang belum ada jangan cuma upload template kosongnya aja. Supaya kan untuk mengisi atau mendetek di rekapitulasi yang otomatis itu tadi. Terus rumah tidak layak huni, saya kira ini satu wilayah pasti ada yang ada yang mana yang layak dan mana yang tidak layak. Mungkin kalau yang rumah tidak layak huni bisa diidentifikasi, ini pasti ada. Kalau musdes, iya, memang tidak, memang belum. Itu Pak, kelihatannya yang bisa untuk diklarifikasi. Terima kasih Pak Mus. Kemudian tadi yang dari Pak Tatang itu begini, kuesioner stunting template-nya terkunci. Ya, tapi ini kayaknya teknis ini. Mas ya, Ibnu untuk Mas kuesioner stunting, makanya tadi saya sampaikan, untuk khusus untuk kuesioner sebenarnya bukan terkunci, Pak. Ada beberapa trik strategi yang harus dimainkan karena di wilayah Bumil itu keterkaitan dengan hari pertama haid terakhir kan. Hari pertama haid terakhir di situ yang membuat terkunci di trimesternya. Makanya untuk kolom itulah yang nanti akan kami bahas, apakah ini bisa ini dibuka supaya tidak terkunci yang disampaikan oleh Pak Tatang itu. Itu sih, Pak. Iya. Jadi kan menunggu hari ini yang tadi diskusi dengan tim INE itu ya. Siap Pak Kaban. Ya Pak Mustaqim, ini juga ada pertanyaan di chat Zoom ya terkait dengan kondisi pemekaran di Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman dan mungkin juga di sebagian besar wilayah Indonesia yang lain terkait timeline deadline ini, Mas. Karena memang banyak hal yang mesti disiapkan oleh desa-desa ini, terutama apakah jadwalnya yang disampaikan kemarin per 31 Mei itu bisa ada toleransi karena memang sebagian desa juga disibukkan dengan agenda-agenda di desa, pemilihan BPD dan lain-lain. Ini gimana Mas soal timeline atau deadline untuk pemutaran IDM? Izin Pak Kaban untuk menjawab. Seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam forum ini ada bahwasanya penjadwalan atau sirkulasi jadwal dalam perencanaan anggaran itu disiplin, Pak. Kita mencoba untuk disiplin. Kemarin kami ketemu dengan DJPK dalam forum untuk analisis alokasi kinerjanya. Kami mencoba untuk meminta perpanjangan waktu, tapi melihat dari pembacaan atau jadwal untuk penyusunan undang-undang APBN. Itu. Jadi saya sampaikan sementara masih di tanggal 30 Juni. Kita disiplin. Jadi kalau umpama datanya nggak ada, ya kita tinggal. Gitu. Kita tinggal. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, terus untuk desa ini, karena 2023 untuk penyusunan 2024, pasti Kementerian Keuangan meminta statusnya desa-desa pemekaran ini sudah diukur apa enggak, dan ini hasilnya itu. Terus kalau memang statusnya belum ada, biasanya dikaitkan atau dimirrorkan disamakan dengan desa induk. Biasanya begitu. Cuma kita mencoba memotret seluruh desa hasil pemekaran sesuai dengan Kepmendagri, itu kita bisa memotret semuanya. Kalau memang terpaksa di tanggal 30 belum ada dan kami hasil penarikan tanggal 10 Juli dan hasil keputusan menteri nanti belum tersedia, ya kami harus menyampaikan data yang tersedia, data yang tersampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu sih, Pak.
Baik Pak Mustaqim. Silakan bagi kawan-kawan yang lain, mungkin ada yang masih ingin mempertanyakan ke Mas Mustaqim. Di chat Zoom atau di YouTube mungkin ada yang ini, Mas. Kalau di chat Zoom sepertinya juga. Oke, ada Kang Nunung Iskandar, Mang Nuis dari Garut. Silakan Mang Nuis. Open house, Mang. Open mic, maksud saya. Silakan Mang Nuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ketua, Pak Kaban, Pak Mustaqim. Bisa videonya nampak? Siap, Gus. sebentar Gus. Ini cam etutnya Pak, sinyalnya kurang bagus, sebentar. Open cam, Mang. Siap. Iya. Sedikit Pak Mustaqim, mungkin ini bagi desa yang sudah lama atau desa pertama lah ya, untuk pertanyaan tanggal hari lahir desa, itu mungkin sangat sulit lah ketika ditemui di desa. Ataupun yang baru-baru juga, kecuali yang makarnya baru dan memiliki SK dari kabupaten, itu atau dari Kemendagri itu ada gitu kan. Kalau yang dari dahulu mungkin sulit, itu yang pertama. Yang kedua, untuk rumah tidak layak huni itu kecuali yang sudah 2023 dianggarkan, misalkan 2023 itu sudah dianggarkan ada beberapa rumah, itu berarti tidak terhitung di template ya Pak Mustaqim, mungkin itu. Itu mungkin untuk pertama pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Salam. Mustaqim. Baik, Pak. Untuk hari jadi desa, sebenarnya karena di level kalau di kementerian itu mencoba ada beberapa hari untuk desa ya. Kami coba untuk mendetek desa ini yang terbentuk itu di tanggal berapa, itu menjadi karena kalau saya melihat di kalender beberapa penghubung di level kementerian, di level provinsi itu ada hari jadi kabupaten. Kenapa enggak kita mencoba untuk mendetek hari jadi desa gitu. Jadi kalau itu sudah lama, coba dicari dulu Pak, atau diidentifikasi, tanya ke kabupaten, kira-kira desa ini hari jadinya itu di hari dan tanggal bulan berapa, di tahun berapa. Jadi dengan begitu untuk sebagai pengenangan ya, pengenangan desa kita itu ternyata terbentuk semenjak zaman Belanda atau zaman. Jadi dengan begitu kita akan mengetahuinya. Terus kemudian untuk rumah tidak layak huni, memang ini sebenarnya data untuk strategis, untuk kebijakan juga, kebijakan untuk perencanaan, kebijakan untuk anggaran juga, karena dengan begitu desa akan mengetahui mana-mana yang wilayah desa atau rumah tangga yang bisa untuk kebijakan pengelolaan di tahunnya yang bila belum tercapai. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Mustaqim. Mudah-mudahan memuaskan Mang Nuis ya. Silakan Bang Nasrudin Lobang. Open mic. Open mic Bang Nasrudin Lobang. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan template APBDes. Template APBDes 2022 kemarin itu dia agak berbeda, tapi di template 2023 ini dia masing-masing item. Di sini kita harus input lagi, dia punya itu ada kode rekening dengan uraian dan anggaran. Kalau tahun lalu kan
kita hanya isi poin item-item kegiatan. Tapi di sini template, kemudian kita unggah lagi, upload, baru bisa terbaca. Tapi ini juga ada banyak kawan-kawan ada di Kabupaten Alor memang kesulitan. Tapi ini saya sudah coba beberapa kali, alhamdulillah ini berhasil baru satu desa, cuma dia baru mencapai 95%. Kemudian di template rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni ini kan kita harus mencatat nama kepala rumah tangga. Kemudian kita isi lagi nama lengkap rumah tidak layak huni, kemudian dia punya nomor HP. Dan ini juga saya coba beberapa template, ini juga berhasil. Cuman di nomor HP kan kebanyakan masyarakat yang ada di pedalaman ini kan punya nomor HP nggak ada. Biar kosong juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kemudian template stunting, konvergensi stunting. Nah, konvergensi stunting ini kan kalau kemarin di 2022 kita hanya isi angka-angkanya aja. Kemudian yang template 2023 ini menjadi kendala karena kita harus isi nama lengkap. Di sini ada pemantauan layanan calon pengantin. Nah, di sini apakah 4 layanan ini salah satu layanan yang masuk, misalnya calon pengantin terus ditambah dengan layanan ibu hamil. Kemudian layanan anak dan layanan keluarga. Nah, ini ada beberapa nama yang dimasukin. Cuman kawan-kawan yang lain ini juga ada kesulitan. Kalau bagi saya kemungkinan besar ada kemudahan untuk mengupload data konvergensi stunting. Cuma ini kerjanya lumayan target waktunya juga lumayan. Kalau yang kemarin 2022 itu target waktunya cepat, cuma agak lambat. Paling ya dia 1 hari lah, 1 hari bisa diselesaikan. Nah, itu terkait dengan konvergensi stunting. Kemudian yang terakhir terkait dengan BUMDes. Jika di desa A itu misalnya BUMDesnya belum terbentuk, apakah template itu kita kosongkan atau kita harus bentuk pengurus BUMDes lagi. Desa yang belum terbentuk pengurus BUMDes. Mungkin itu beberapa item penting yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bang Nas. Silakan Mas Mustaqim, sebelum mungkin izin meninggalkan. Silakan Mas. Izin Bapak, untuk semua template yang desa bukan desa pemekaran itu wajib diisi Pak nama-namanya. Karena gini, di tahun 2022 kami mencoba melakukan filter dan melakukan validasi antara pertanyaan satu dengan yang lainnya itu keterkaitan. Namun pada posisi saat ini kami diminta untuk namanya siapa. Tadi saya sampaikan untuk konvergensi stunting. Scorecard konvergensi stunting itu sementara kami mencoba mengakomodir dari EHDW kita kumpulkan di IDM. Nanti setelah EHDW selesai di dalam pengembangannya, baru data yang dari IDM nanti akan dikirim ke EHDW. Bapak Ibu juga udah nggak input lagi gitu. Terus nanti kalau EHDW sudah stabil, udah bagus, nanti di tahun berikutnya data dari EHDW yang memberikan informasi balik kepada IDM. Jadi nanti
2024 mungkin udah kami nggak meminta nama-nama itu satu. Yang kedua adalah APBDes perhatikan mana yang harus diinput. Jadi gini, kuesioner di tahun ini perhatikan mana yang harus diinput, mana yang secara otomatis. Bedakan, kuasai dulu itu. Karena kalau enggak Bapak kuasai dulu, saya khawatir nanti tumpang tindih. Ini saya sampaikan. Ini yang secara otomatis Bapak Ibu di template. Ini yang secara otomatis. Jadi dengan Bapak Ibu mengupload template-nya, dia secara otomatis dia akan mengisi di nomor kuesioner ini. Itu satu. Terus jadi kesimpulan yang pertanyaan dari Bapak tadi itu, semua template bagi desa yang selain pemekaran wajib diisi. Tidak boleh tidak. Karena apa? Karena berbicara kita sebenarnya mencoba datanya yang berantakan di sana di mari, terus ini mencoba diramu menjadi satu untuk menjadi lebih baik data yang ada di desa. Saat ini pada posisi tahun 2023 adalah banyak sekali penambahan. Saya yakin di tahun berikutnya ada beberapa poin yang harus menjadi fokus untuk mana yang harus didetailkan. Karena setiap tahun pasti akan dilakukan evaluasi mana yang harus didetailkan itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan. Terima kasih Mas Hakim. Ini juga ada pertanyaan beberapa teman-teman yang resen nih Mas. Silakan Bung Andi, tapi sebelum kita izinkan bisa di landscape-kan kameranya, Bung Andi. Bung Andi Permana diputar ininya kameranya. Oke, silakan. Siap. Langsung Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Permana dari Nagari Lingkongan Jambak, salah satu nagari hasil pemekaran di Pasaman Barat, Pak, Sumatera Barat. Mengenai tadi Pak, itu tadi saya menanyakan masalah deadline yang apakah kira-kira ada kebijakan buat kami nagari hasil pemekaran untuk mendapatkan deadline yang lebih panjang gitu Pak. Kalau memang didisiplinkan dan disimpulkan bahwasanya nanti nagari yang belum atau desa yang belum menyelesaikan IDM akan disamakan status desanya sama dengan desa induk. Pertanyaannya Pak yang pertama, apakah dengan pengambilan kebijakan tersebut untuk penganggaran di tahun 2024 itu aman Pak gitu? Apakah memang metode yang seperti itu tidak berpengaruh terhadap dana desa yang akan turun kepada nagari kami hasil pemekaran Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, karena begini Pak ya, di Pasaman Barat sendiri, kami yang sudah di Kecamatan Pasaman khususnya yang sudah mendapatkan sosialisasi di bulan puasa kemarin sampai sekarang kami itu sangat kewalahan Pak. Sedangkan di kecamatan yang tetangga, kecamatan lain, bahkan mereka hari ini baru melakukan sosialisasi Pak. Itu Pak, kendala yang sangat berarti bagi kami karena tahapan-tahapan untuk kami Pak masih sangat banyak Pak gitu Pak. Yang kedua, saya pribadi sudah mencoba mengentry di aplikasi di website IDM Pak. Saya lihat di situ, ini masalah teknis Pak ya, teknis pengisian. Saya lihat di situ ada mode upload untuk kuesioner dan template-template Pak. Jadi saya setelah mendapat sosialisasi sejak bulan puasa kemarin, saya sudah mengangsur-angsur mengisi kuesioner yang format Excel Pak. Disarankan oleh TA dan narasumber pada saat itu untuk memprint out kuesioner tersebut lalu di entry manual pakai pena atau pensil Pak. Cuman saya tidak melakukannya, saya langsung entry ke format Excel yang bisa dikerjakan di laptop Pak. Saya kerjakan. Kalau menurut informasi dari narasumber pada saat itu, seluruh isian, seluruh entrian itu harus 100% baru bisa keluar status desanya secara simulasi di format Excel. Tapi pada hari Sabtu kemarin saya coba ada sekitar lebih kurang 100 item pertanyaan, 100 yang belum terjawab oleh kami. Saya cek di bawah, bagian paling bawah itu sudah bisa mengeluarkan status desanya Pak.
dengan banyak entry-nya masih kosong. Lalu saya coba saja dulu, masih coba-coba karena belum juga ada instruksi untuk mengentry secara langsung ke dalam IDM. Saya coba-coba langsung upload kuesioner berbentuk Excel tersebut ke dalam aplikasi IDM, website IDM. Alhamdulillah berhasil. Dari 1.500 sekian pertanyaan kuesioner yang belum terjawab 100, alhamdulillah sudah masuk 60%, dan setelah saya upload, saya download kembali format Excel tersebut, ternyata ada dimensi sosial yang pada sebelumnya sudah saya entry, ternyata setelah diupload, lalu saya ekspor kembali, itu kosong, Pak. Setelah saya isi kembali, saya upload kembali, tetap kosong, Pak. Gitu, Pak. Itu kendala teknis yang saya hadapi setelah saya mencoba-coba, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mustaqim masih bersama kita? Pak Kaban? Izin Pak Kaban, Pak Mus kayaknya izin sedang mengantarkan ya ke belakang sebentar. Mungkin bisa dibantu oleh Mas Ibnu, Pak Gus Kaban terkait. Iya, Mas Ibnu, silakan. Mas Ibnu ada? Ada. Oke, silakan Mas Ibnu. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin menjawab dari Pak Andi Permana ya. Untuk yang tidak terupload itu, untuk pertanyaan nomor berapa ya Pak? Untuk nomor pertanyaan saya lupa, Pak. Cuman kalau nggak salah itu dimensi sosial, Pak. Iya. Sekitar 800 atau pertanyaan 800 atau pertanyaan 900 misalnya, Pak. Iya, soalnya kalau dari sisi teknis Pak, sebenarnya lebih baik Bapak download yang terakhir dari web ya. Soalnya beberapa hari lalu, ini kan baru launching ya Pak, sekitar hari Jumat ya. Nah, sebaiknya template-nya itu acuannya yang terakhir Pak. Jadi Bapak bisa unduh dulu yang terakhir di idm.kemendes.go.id. Itu kalau dulu kan sosialisasi di tes strip IDM ya Pak. Nah, kalau sekarang udah pindah ke idm.kemendes gitu. Nah, soalnya secara simulasi kalau udah 100% itu kan wajib 100% untuk submit verifikasi. Nah, sekarang kalau kita lihat memang tidak masuk ya Pak, sekarang udah ada beberapa desa yang sudah divalidasi gitu, diverifikasi gitu. Jadi bisa tolong dicek lagi Pak untuk uploadnya itu hasil download dari yang terakhir di idm.kemendes.go.id gitu Pak kira-kira. Baik Pak, nanti akan kita coba lagi Pak. Baik, terima kasih Mas Ibnu. Jadi Pak Andi untuk template-nya menggunakan yang baru ya, bisa berkoordinasi dengan teman-teman PD, ada Bu Novlina di sana di Lingkung Awu. Silakan yang lain, Gus, sebelumnya Gus Ivan ini sudah lewat dari jam 7, kita lanjut. Ada 3 orang lagi yang masih resen, Gus. Pak, yang untuk yang tadi Pak, yang pertama Pak, pertanyaan kan ada 2. Itu teknis, yang sebelum teknis, yang masalah status desanya disamakan dengan induk, apakah mempengaruhi terhadap dana desa yang akan turun kepada kami Pak tahun 2024? Oke nih, saya Mas kira ya, tidak bisa dijawab oleh Kemendes itu, karena sebetulnya itu ranahnya Kementerian Keuangan. Makanya kata Pak Mustaqim tadi harus diisi semua sebisanya sampai di akhir Juni itu. Jadi kira-kira begini, terakhir Kementerian Keuangan harus menyampaikan kepada Bapak Presiden soal usulan untuk APBN tahun depan. Itu setiap tahun itu sekitar awal Agustus paling akhir. Kalau bisa akhir Juli lebih bagus gitu. Jadi sebelum pidato Bapak Presiden tanggal 16 Agustus itu semua kementerian harus menyampaikan. Kemudian khusus untuk dana desa itu Kementerian Keuangan pada minggu pertama Agustus paling lambat. Tapi sejak Kementerian Desa rutin menyampaikan IDM itu dari Kementerian Desa biasanya kemarin kan kita tanggal 10 Juli ya untuk penetapan keputusan Menteri Desa tentang status perkembangan desa. Kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan 15 Juli ya.
atau paling lambat dulu pernah ada 25 Juli, tapi selalu bulan Juli. Kenapa harus 30 Juni itu karena itu. Jadi nanti langsung diolah menjadi keputusan menteri, kemudian dikirim ke Kementerian Keuangan. Apakah ada risiko ini dan itu? Ya tentu saja risiko itu ada kalau tidak lengkap datanya seperti itu. Jadi diupayakan saja, sepertinya harus bersama-sama dengan seluruh tenaga pendamping profesional di kabupaten yang sama, terutama karena pemekarannya relatif banyak gitu. Jadi tidak ada cara lain kecuali seperti itu, Gus. Kemudian mungkin Pak Mustaqim dan rekan-rekan harus segera berangkat ke kantor juga ini, Ustadz. Ya. Jadi nanti kalau BPI nanti siap fasilitasi, tapi biasanya Pak Mustaqim sudah lebih aktif itu. Ya. Kemudian pertanyaan siapa yang bertanggung jawab mengisi untuk desa baru? Ya pemerintah desa kan, karena ini kan memang konsep awalnya bukan sensus dari Kemendes, tapi ini laporan birokrasi dari desa naik ke kecamatan atau kabupaten, kemudian ke provinsi. Jadi ya tetap meskipun didukung oleh pendamping desa, tetap tanggung jawabnya ada di pemerintah desa. Karena Kementerian Keuangan mengkaitkan dengan dana desa, kemudian bupati, wali kota serta gubernur mengkaitkan dengan visi misi untuk memandirikan desa, maka semuanya akan terkait ke sana. Kalau pertanyaan yang lain, saya kira nanti kita copy chatroomnya, Ustadz. Kemudian nanti saya sampaikan ke Pak Mustaqim gitu, dan Mas Ibnu, biar lebih mudah jawabannya begitu. Baik, terima kasih Gus. Kayaknya begitu, Ustadz. Ya, terima kasih Mas Ibnu, Pak Mustaqim yang sudah berkenan pada pagi hari ini. Hormat Gus, hormat. Terima kasih Gus Gaban, terima kasih Mas Mustaqim, terima kasih Mas Ibnu. Bapak Ibu kerabat SDGs Desa, mungkin masih banyak yang belum puas dalam pengertian belum bisa tersampaikan dan bertanya langsung ke Mas Mustaqim, Mas Ibnu dan Gus Gaban, tapi karena keterbatasan waktu juga, barangkali nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa dititipkan. Dan seperti disampaikan tadi oleh Pak Kaban bahwa pemutaran indeks desa membangun tahun 2023 ini berlaku untuk seluruh desa, baik desa yang baru definitif maupun desa yang sudah lama, karena ini menyangkut juga alokasi dana desa yang akan diterima di tahun 2024. Artinya tidak ada kata lain bagaimana desa-desa di seluruh Indonesia difasilitasi oleh teman-teman pendamping itu bisa mempercepat melakukan pemutahiran dengan cepat di tengah waktu yang tersisa. Estimasinya mungkin 1 bulan ini di bulan Mei, dan selambat-lamanya di Juni itu sudah harus diselesaikan karena akan direkap di setiap jenjang baik kecamatan, kabupaten, provinsi sampai juga pusat. Begitu ya Gus Gaban ya, Pak Mustaqim, Mas Ibnu, sehingga yang memang kolaborasi seluruh pihak sangat diharapkan. Terima kasih Gus Gaban, Pak Nafik, Mas Mustaqim, Mas Ibnu, waktu juga yang membatasi kita dalam pertemuan Ruang Cakap SDGs Desa pagi hari ini. Terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu teman-teman semua. Kita bertemu kembali di Ruang Cakap SDGs Desa besok pagi. Desa makin cakap, kita makin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.